FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa. Kata radio. Sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Event Pesta Pora adalah selebrasi tahunan pertunjukan musik Indonesia yang diselenggarakan oleh promotor Bos Kreator. Pesta Pora pertama kali digelar di Jakarta pada tahun 2022, tepatnya tanggal 23, 24, dan 25 September tahun 2022. Setelah hampir 3 tahun acara konser musik di Indonesia tiarap karena pandemi, Pesta Pora adalah salah satu pionir konser musik yang kembali tampil setelah pandemi berakhir. Pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2025, Pesta Pora kembali digelar. Jam acara sempat digeser menjadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam karena alasan keamanan. Maklum, ketika itu Jakarta baru saja dilanda unjuk rasa yang berujung rusuh. Sehari sebelum acara, sejumlah band mendapat informasi bahwa Pesta Pora pada tahun ini menjalin kerjasama dengan Freeport. Hal ini memicu reaksi keras. Sejumlah band berkata kehadiran Freeport bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini mereka yakini. Hindia dan Fish menjadi band pertama yang mengumumkan bahwa mereka batal tampil di Pesta Pora lewat akun Instagram masing-masing. Pada hari pertama acara, Pesta Pora tetap berjalan. Situasi cukup kondusif, bahkan sempat jadi trending di media sosial karena Pesta Pora menggelar sholat Jumat berjemaah dengan Imam Raja Dangdut Rhoma Irama. Di hari kedua festival, pada tanggal 6 September, daftar band dan pengisi acara yang menyatakan mundur jadi makin panjang. Nama-nama besar seperti Banda Neira, Petra Sihombing, Sukatani, Efek Rumah Kaca, Negativa, hingga beberapa band indie juga ikut menarik diri. Mereka menegaskan bahwa putusan untuk batal tampil diambil untuk menjaga integritas, meski harus mengecewakan penonton. Total ada 36 band yang batal tampil. Di tengah tekanan publik, Direktur Festival Pesta Pora Kiki Aulia Ucup mengeluarkan pernyataan resmi. Ucup minta maaf kepada penonton, musisi, dan seluruh pihak yang terdampak. Ucup menegaskan tidak ada uang dari Freeport yang digunakan untuk penyelenggaraan festival dan Pesta Pora sudah memutus kerjasama dengan Freeport. Sebagai bentuk solidaritas, di hari ketiga sejumlah penampil yang batal manggung di Pesta Pora menggelar konser alternatif di Bulungan, Jakarta Selatan. Konser ini menjadi pelipur lara bagi penggemar, terutama yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota. Tidak semua musisi yang menentang Freeport ambil keputusan untuk mundur. Ada Yako, musisi hip-hop asal Jakarta. Dia memilih tetap tampil di Pesta Pora, tapi dia mengumumkan di Instagramnya bahwa semua honor yang dia terima akan disumbangkan kepada Walhi. Yako juga berjanji akan menggunakan panggungnya di Pesta Pora untuk menyuarakan keresahannya terhadap Freeport. Dikutip dari Greenpeace Indonesia, tindakan Freeport mensponsori Pesta Pora adalah hal lumrah yang biasa dilakukan oleh korporasi besar dunia dan disebut dengan istilah art washing. Art washing adalah praktek di mana perusahaan menggunakan acara seni untuk membersihkan image mereka yang selama ini dianggap kotor. British Petroleum misalnya. BP pernah menjadi sponsor British Museum dalam pameran dengan tema kota-kota yang tenggelam pada tahun 2016. Padahal BP adalah salah satu perusahaan yang selama ini dianggap ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Tetap semangat Pesta Pora, mari belajar dari kejadian ini, ayo tampil lebih baik lagi di tahun depan. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa. 102,6 Citra FM. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Take that.
102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Mbak, sehat ya? Alhamdulillah bil khair. Ustaz sendiri sehat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat Citra, seperti biasa ya, setiap Jumat pagi kedatangan Ustadz nih pagi hari ini dari Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau ya. Betul, pagi hari ini Dina sudah bersama Ustadz Yasser Arafat SPDI. Masya Allah ya. Siap-siap pagi hari ini kita menerima ilmu baru lagi bertemakan ihsan tadi Ustadz ya. Ihsan. Atau yang artinya sifat yang baik, kebaikan. Ihsan itu adalah baik atau kebaikan. Baik atau kebaikan. Nah langsung aja nih biar kita lebih jelas, lebih paham ya penjelasan mengenai sifat ihsan seperti apa. Kita persilahkan kepada Ustadz Yasser untuk menerangkan materinya hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pendengar radio Citra 102,6 FM Kota Lubuk Linggau yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita sampai kapan syukur kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking sebegitu banyaknya tak dapatlah kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmatku, kata Allah, tak dapatlah kamu menghitung. Untuk itu perintahnya bukan menghitung banyak atau sedikit, besar atau kecil, berkualitas atau tidak berkualitas. Tapi kita diminta untuk bersyukur dan mensyukuri setiap nikmat pemberian Allah kepada kita, apapun bentuknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, ku tambahkan nikmat itu. Sebaliknya, kalau kamu kufur nikmat, tidak berterima kasih, memanfaatkan nikmat itu di jalan yang tidak benar, maka kata Allah, azabku amat pedih. Untuk itu, mudah-mudahan di pagi hari Jumat, penghulu dari segala hari ini, kita dapat meningkatkan kesyukuran kita dengan cara memanfaatkan setiap pemberian Allah itu untuk kebutuhan dunia kita dan sebagian lainnya untuk amal akhirat kita. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala negeri akhirat dari nikmat yang Allah berikan kepadamu, akan tetapi janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia. Kita ini masih hidup dan akan menjalani kehidupan ini. Kita butuh rumah, butuh kendaraan, butuh pekerjaan dan segala sesuatu menunjang kehidupan kita. Namun ingat, ada sisi lain dari kehidupan kita, yakni batas umur yang disebut dengan ajal. Betul. Ajal ini akan datang yang kita tidak tahu kapan datangnya. Maka mau tidak mau, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu
manfaatkan juga untuk amal akhirat kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mendatangi kamu. Mati itu yang datang dengan kita. Betul sekali. Kita sakit pasti mau berobat sebagai usaha kita untuk sembuh. Namun ketika ajal itu datang, maka tak ada yang dapat Dihindari. memajukan atau mengundurkannya. Sekali lagi, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mendatangi kamu meskipun engkau bersembunyi di balik tembok yang tinggi lagi kokoh. Salat dan salam tersampaikan untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pendengar Citra 102,6 FM dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sehat badan, sehat jasmani rohani, dan penting juga sehat kantong. Amin. Tidak kena kanker alias Kantong kering. Nah, ini penting. Itu tadi, harta dunia itu penting untuk menunjang kehidupan kita dan amal kita juga. Betul sekali, setuju Ustaz. Baik, kita langsung ke materi Mbak ya. Iya, Baik. silakan. Tafadhal. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa tema kita atau materi yang akan kita bahas pagi hari ini berkenaan dengan ihsan. Ihsan secara bahasa artinya adalah baik atau kebaikan. Dan orang yang berbuat baik disebut dengan muhsin. Mungkin Mbak ada temannya atau keluarga yang bernama Muhsin. Ada. Temannya Bapak. Ada artis juga, ada Muhsin Alatas. Iya, betul. Berarti orang tersebut gemar suka melakukan kebaikan. Amin, insya Allah. Perbuatannya itu disebut dengan ihsan. Jadi Nabi satu ketika, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau, Nabi Muhammad, sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Di antaranya ada Umar bin Khattab. Hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab. Datanglah seorang laki-laki tinggi besar, memakai pakaian jubah putih bersih, rambutnya lurus hitam, harum, yang harumnya tak pernah tercium wangi harum sebelum itu. Nah, semua sahabat ini heran. Kalau pakaiannya bersih, rambutnya hitam lurus, disisir rapi, berarti orang ini penduduk lokal. Kalau seorang musafir, tentu bajunya lusuh, kotor, rambutnya acak-acakan. Tapi anehnya tidak ada satupun yang mengenal pemuda ini yang hadir. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah. Saking dekatnya, duduknya itu seperti orang tahayat dalam sholat. Antara lutut pemuda ini dengan lutut Rasulullah bertemu. Nah, tangannya itu di atas paha. Lalu bertanya pemuda ini kepada Rasulullah mengenai Islam, iman dan ihsan. Setiap kali pemuda ini bertanya, lalu Nabi menjawab dan pemuda ini membenarkan jawaban Rasulullah. Sampai-sampai sahabat itu heran. Ada ya orang bertanya lalu dijawab, lalu yang bertanya ini yang membenarkan. Engkau benar. Biasanya orang bertanya kan membutuhkan jawaban betul. Dan dia bisa saja ragu kan, ragu. Apa iya jawaban seperti ini? Tidak. Langsung dibenarkan. Engkau benar wahai Rasulullah. Sampailah pertanyaan itu kepada ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, yakinlah dia, Allah pasti melihatmu. Lalu pemuda ini menjawab, engkau benar. Lalu setelah dialog itu, pemuda ini berlalu pergi. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang datang tadi? Lalu jawab sahabat, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Dia adalah malaikat Jibril. Alaihissalam. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa ihsan itu kita melakukan amal perbuatan, apapun perbuatan kita di dunia ini, lakukanlah dengan baik. Betul.
Lakukanlah dengan benar, sesuai dengan petunjuk. Karena apapun yang kita perbuat selama kita hidup itu dinilai ibadah. 24 jam Allah berikan kita waktu, sama semuanya. Dan 24 jam itu dinilai ibadah. Kenapa kita katakan itu ibadah? Kita temukan ayatnya dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi semuanya ibadah. Nah, maka ulama menyusun kitab fikih namanya. Maka di situ ada fikih ibadah khusus, ibadah mahdhah namanya. Ibadah mahdhah itu ibadah pribadi seperti sholat, puasa, zakat, haji, berwudu, berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Itu ibadah mahdhah. Lalu yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Lalu ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak termasuk mahdhah, yaitu muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia atau disebut dengan ibadah sosial. Apa yang termasuk di situ? Semuanya. Belajar itu ibadah. Ada banyak hadis yang diterangkan oleh Rasulullah. Di antaranya, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka Allah berikan ia pahala seperti orang berjihad fi sabilillah sampai ia pulang ke rumahnya masing-masing. Insyaallah. Dapat ilmu. Orang yang belajar, orang yang ikut seminar, orang ikut pelatihan dan lain sebagainya, mendatangi majelis taklim, pengajian, tapi niatnya harus benar. Memang benar-benar untuk belajar. Dari rumah pamit dengan laki, pengajian, ketemu kawan di jalan, melenceng, mampir di warung bakso, pesan bakso 3 mangkok, ngerumpinya 2 jam. Iya. Itu tidak masuk. Orang lagi pengajian. Tidak masuk itu. Ada lagi hadis lain. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka tariqan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insyaallah, yang artinya, siapa orang yang memudahkan jalan baginya dalam hal menuntut ilmu, maka Allah mudahkan pula baginya masuk ke surga. Amin. Apalagi contoh ibadah ghairu mahdhah. Misalnya mengunjungi orang sakit, termasuk melayat ketika orang meninggal, berbakti kepada kedua orang tua, lalu menjaga kebersihan, berdagang, jualan, termasuk Mbak siapa nih? Lupa nama. Dina. Belum kenalan gitu tadi. Mbak ya. Mbak Dina iya. Datang dari rumah, megang sakti itu jauh sampai ke Lubuk Linggau, bekerjalah di Radio Citra FM ini. Lalu hasil penghasilan atau gaji dari bekerja lalu dipakailah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu dibayarkan SPP anaknya di pesantren, di rumah tahfiz. Itu dinilai ibadah. Nah, maka untuk itu laksanakanlah baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah dengan ihsan, dengan baik, dengan benar. Kalau sedekah Ustaz termasuk ghairu mahdhah? Sedekah termasuk. Bahkan juga, ya? Sedekah itu amalan yang pahalanya yang pertama tetap mengalir meskipun orangnya meninggal dunia, dan yang kedua ibadah yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal. Masya Allah, jadi jariyah ya. Jariyah. Nah, di Al-Quran disebutkan ada orang yang sudah meninggal dunia pengen dihidupkan kembali, tidak untuk sholat, tidak untuk haji, tidak untuk menuntut ilmu, berbakti pada, tapi untuk bersedekah. Masya Allah. Kenapa? Besarnya pahala sedekah. Nah, dan itu dinilai ibadah juga. Dalam Al-Quran kita temukan ayat surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Perintahnya bekerja. Kalau Allah sudah memerintahkan berarti itu ibadah. Iya, betul. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang kamu kerjakan itu.
Quran surat At-Taubah. Dalam Quran surah Al-Jum'ah ada lagi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Perintahnya. Artinya apa? Kita mengawali pagi hari, jangan dulu gawe-gawe yang lain, tapi laksanakan salat subuh. Inilah kesiangan, dak salat subuh. Doanya, Allah berikan aku rezeki yang banyak, minta mobil Pajero, rumah 2 tingkat, emas berlipat, bini 4. Salat subuh tidak salat subuh, dak baca Quran, dak beramal, dak melaksanakan perintah Allah. Mau enaknya aja. Nah, maka apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Gunanya apa? Lakukanlah pekerjaanmu sesuai dengan bidangmu masing-masing. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu menjadi orang beruntung. 2 ayat ini sudah cukup jadi dalil bahwa bekerja itu ibadah. Nah, maka ibadah itu sekali lagi laksanakan dengan ihsan. Nah, ihsan ini kaitannya dengan akhlak, dengan moral, dengan etika, sopan santun. Maka Nabi ketika ditanya, apa contoh ihsan itu ya Rasulullah? Nabi mencontohkan, kalau kamu nak nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam, menyembelih binatang, maka tajamkan mata pisaumu. Agar supaya binatang yang disembelih itu tidak terzolimi. Kalau kita jengok ada, mungkin Mbak Dina ya. Iya. Mbak Dina pernah nonton di YouTube. Kalau musim haji, musim lebaran haji kan, ada orang memposting foto atau video sedang nyembelih sapi. Sapinya masih hidup. Lehernya lah luka lah berdarah-darah. Tapi belum mati. Berjalan, kabur. Ada yang meloncat ke sungai segala macam. Nah, padahal perintah Nabi tajamkan mata pisaunya. Bila perlu sekali sayat, sekali tarik itu. Jadi nggak menyiksa gitu ya. Nah, itu namanya ihsan, berbuat baik. Meskipun menyembelih itu sendiri membunuh, tapi bunuhlah dengan cara yang baik dengan ihsan. Apalagi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang diamanahkan. Artinya ada tupoksi, ada aturan, ada imbalan. Maka kita jangan hanya menuntut hak, sedangkan kewajiban kita tidak dikerjakan dengan baik. Betul. Misal kita sholat itu perintah Allah, kewajiban. Itu ada imbalannya. Nah, kita hanya mengharap imbalan pahala yang besar, tapi praktek pelaksanaan kewajiban atau ibadah itu tidak kita laksanakan dengan benar. Kadang tidak khusyuk, kadang tidak tumak nina, bacaannya dapat pangkal ayat, hilang ujung. Ingat ujung, hilang pangkal, masih mending. Ini tidak pas salat, ingat utang, ya tidak? Ingat kunci motor hilang. Kemana-mana mikirnya. Padahal kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya praktik ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya saja kita ini galak tidak belajar. Maka ada majelis taklim. Kalau anak-anak ini ada TPA, ada rumah tahfiz, ada pesantren. Sudah banyak sekarang. Banyak, apalagi zaman modern. Beli paket Exi 10.000 ya. Nah, ini nyebut merek, ini kena udah ini. Buka YouTube, belajar mandiri, tidak tahu datang mustaklim ditanyakan. Ini dah kapan yasinan ngebutan. Cepet-cepetan. Kadang cepat selesai. Kadang yang mimpin yasin ini belakangan, yang jamaah ini duluan. Betul banyak sekali itu. Ujung-ujung sadaqallahu lazim. Nggak selesai. Balapan aja ya. Nah, padahal ada ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Sekali lagi, ibadah apapun, pekerjaan apapun yang kita laksanakan, baik ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, maka laksanakanlah dengan ihsan. Seperti itu. Baik. Mungkin ini untuk sementara. Atau masih kita tambahkan lagi? Oh, boleh. Kalau gitu boleh. Kita ini istirahat dulu. Selesaikan sekalian boleh. Boleh, kita selesaikan sekalian. Baik. Boleh. Itu yang pertama. Berikutnya kajian kita dalam kita melaksanakan ibadah untuk dapat kita laksanakan dengan ihsan dengan baik, maka kita menghadirkan Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Masya Allah. Nah, ini kaitannya dengan hadis tadi kan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kita kan tidak mungkin menghadirkan sosok Tuhan. Allah betul. Seperti ini wujudnya. Akhirnya ngayal kan? Nah, karena kita tidak mampu di ranah itu, maka kita menghadirkan rasa pengawasan. Seperti orang yang takut ketika diawasi oleh atasan. Misal, di kantor, kata pimpinan, besok kita akan melakukan kebersihan. Karena 2 hari lagi kita akan kedatangan tim dari provinsi. Wah, sibuk semuanya. Bawa cangkol, bawa sapu. Biasanya tidak pernah. Karena yang namanya kebersihan. Nah, tapi karena takut rasa diawasi tadi, maka kita mau bekerja. Begitupun di hari kedatangan tim. Wah, cepat. Biasanya masuk jam 7.30, nyatanya datang jam 9, jam 10, ya. Ini lebih awal lagi karena takut. Nah, itulah rasa pengawasan tadi. Nah, dalam kita beribadah, apapun yang kita lakukan, hadirkan rasa diawasi tadi itu. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, sedikit atau banyak, sengaja atau tidak disengaja, jangankan gerak badan kita, selintas pikiran dan hati kita pun itu dicatat. Semuanya. Sedetail itu. Sedetil mungkin. Nah, ada orang ketika dalam keramaian dia takut berbuat maksiat. Tapi dalam kesendiriannya dia mulai betul buka sekali. HP, entah apa. Pertama main game cacing, mabar, ujung-ujungnya main slot. Atau misalnya ketika duduk sama-sama bareng-bareng kawan, obrolannya itu ya masih standar lah. Tapi ketika kawan tuh pergi sikok, tinggallah berdua saja. Itu masuk semuanya. Betul. Mulai dari pemerintahan, mulai dari tetangga, ujung-ujungnya ngato laki dewe. Membongkar isi rumah tangga, mencacat, mencela teman-teman. Jadinya perkumpulannya tidak bermanfaat gitu. Seakan-akan tidak ada yang mengawasi. Padahal sekali lagi, sendiri pun kita di dalam kamar, dalam rumah, itu diawasi oleh Allah. Betul. Mungkin Mbak Dina tahu tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang ditelan oleh ikan paus, ikan hiu. Betul. Nah, Nabi Yunus ini mengalami 3 kegelapan. Bayangkan 3 kegelapan sekaligus. Yang pertama kegelapan dalam perut ikan. Yang kedua kegelapan di tengah malam. Yang ketiga kegelapan di bawah lautan. Masya Allah. Nah, tapi Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah sampai dimuntahkan oleh ikan hiu tadi itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena Allah mengawasi. Kita temukan lagi ayatnya, Quran surah Qam ayat 17 dan 18. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Nya itu siapa? Kita. Manusia. Iya, betul. Yang seorang duduk di sebelah kanan, yang seorang lagi duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan malaikat pengawas selalu hadir. Siapa malaikat itu? Raqibun Atid. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, ini pelajaran SD kita dulu ya. Ada 10 malaikat dengan tugasnya masing-masing. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Munkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Raqib, Atid ini malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, ini ada kisah Mbak Dina. Gimana Ustaz? Kisah orang yang menghadirkan Tuhan Allah dalam hidupnya. Masya Allah. Dan ini terukir dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Masya Allah. Boleh diceritakan, Boleh diceritakan. Ustaz? Boleh. Kisah ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai seorang khalifah atau presiden ketika itu, beliau melakukan belusukan
Jadi belusukan itu memang dari dulu lah ada, Udah ada ya. Cuman bedanya kalau sekarang nih bawa kamera, bawa wartawan, kalau dulu tidak. Karena nggak ada. Umar bin Khattab hanya membawa sekretarisnya saya tadi pribadi. Masya Allah. Beliau belusukan di antara rumah-rumah warga. Ketika itu keadaan sudah malam. Karena kelelahan, beliau ini bersandarlah di sebuah gubuk rumah yang gubuk lah, bukan rumah mewah. Terdengarlah di dalam rumah itu seorang ibu dan anaknya yang berdialog. Kata ibunya, besok pagi kita akan menjual susu ini. Ternyata ibu ini seorang pedagang susu kambing. Kata ibunya, biar kita banyak dapat untung, susu ini campurkan dengan air. Kata anaknya, jangan mak, tak boleh. Tidak jujur gitu. Ngapa tak boleh? Kalau kita ngandalkan jual susu ini, kita tak dapat apa-apa. Kata anaknya, kata maknya, campur baik, kau harus nurut. Tidak ada orang peduli dengan keadaan kita. Bertahun-tahun kita seperti inilah. Kita nak mengandalkan Umar bin Khattab, Umar presiden kita. Mana peduli, dia sibuk dengan urusan dia dewek baik. Apa jawaban anaknya? Betul ibu, Umar tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi Tuhannya Umar, Allah SWT tahu apa yang kita lakukan. Maka tersentaklah ibunya. Benar ternyata anaknya. Lalu Umar ini penasaran. Datang, masuk ke dalam rumah itu, ditanyakan. Tadilah dialog di situ kan. Nah akhirnya singkat cerita, ternyata Umar ini mempunyai anak bujang yang bernama Asim. Lalu dilamarlah anak gadis perempuan ini. Dan menikahlah anak Umar ini bernama Asim dengan perempuan ini. Lalu lahirlah anak cucung Umar bernama Laila, anak perempuan. Anak perempuan cucung Umar bernama Laila ini menikah dengan salah satu anak gubernur pada masa Khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz. Dari pernikahan Abdul Aziz dan Laila ini lahir lagi Umar yang kita kenal dengan Umar Abdul Aziz yang di kemudian hari menjadi khalifah yang paling sukses memakmurkan negara dan rakyatnya. Saking makmurnya tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Itulah kayo kalau. Lebih duit kalau. Berduit kalau. Amal kita sekarang banyak orang kayo ngaku miskin ya. Ada BLT lah, ada kalau kan. Nah, mereka ketika itu tidak mau, kenalah makmur. Betul, bayangkan dari rahim seorang perempuan yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, maka lahirlah generasi-generasi emas yang memperjuangkan Islam. Masya Allah. Hadirin jamaah pendengar Radio Citra 102,6 FM yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebelum kita ke dialog, kalau perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat, tentu kita akan mempertanggungjawabkannya. Dan pasti ada balasan. Terkadang balasan itu disegerakan di dunia. Suka atau tidak suka, ada juga yang ditangguhkan nanti di dalam kubur dan di akhirat. Quran surah Yasin ayat 65. Mbak Dina mungkin hafal, sering baca Yasin kan? Insyaallah. Saya kasih clue pangkalnya. Al-yaum, apa ujungnya? Al-yauma bima kuntum. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berbicara kedua tangan mereka. Dan memberi kesaksianlah kedua kaki mereka terhadap apa-apa yang mereka kerjakan dahulu ketika hidup di dunia. Bayangkan, tangan kaki kita ini nanti di akhirat, menurut keterangan ayat ini, Allah beri kuasa untuk menjadi saksi atas perbuatan kita sendiri. Insya Allah, semuanya berbicara. Berbicara. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, semua manusia nanti akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ini mempunyai sifat membangkang. Saking membangkangnya tidak hanya di akhirat pun membangkang. Lalu ada manusia yang membantah. Duhai Allah, aku tidak mau dihukum atas perbuatanku kecuali engkau hadirkan saksi atas perbuatan yang aku lakukan di dunia. Maka dihadirkanlah malaikat Raqib dan Atid tadi itu. Diterangkan ini catatannya, ini waktu masih membangkang juga, tidak cukup itu. Berikan aku saksi yang lain. Maka Allah tutup mulut orang itu, dikunci, berbicaralah tangannya.
Kakinya Dulu pernah aku semuanya. maling, aku pernah berjalan di situ, pernah ngambil barang wong ini, nyakiti wong ini. Nah, maka ketika itu dia tak dapat lagi membantah. Betul sekali. Karena yang menjadi saksi itu badan dia Dirinya dewe, tidak mungkin sendiri. membantah. Nah, ini ada juga kisah betapa perbuatan kita itu sekecil apapun itu ada balasan. Kisah ini disebut dengan kisah Israiliyat. Terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Namun diceritakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Iya pernah dengar itu. Maka beliau ditantang oleh umatnya, oleh Bani Israel. Kalau engkau memang benar seorang Nabi dan Rasul, coba hidupkan orang yang sudah mati. Kata Nabi Isa, siapa yang orang yang sudah mati yang ingin aku hidupkan? Ditunjukkanlah kuburannya. Ini kuburannya, coba hidupkan. Digali, dikeluarkanlah tulang belulangnya. Lalu Nabi Isa berdoa dan dengan izin Allah hiduplah orang ini. Kembali utuh. Masya Allah. Lalu Nabi Isa bertanya, wahai pemuda, sudah berapa lama engkau di dalam kubur? 70 tahun. Masya Allah. Apa yang engkau rasakan selama 70 tahun? Semuanya baik-baik saja. Aku mendapati nikmat kubur yang luar biasa, bahkan nikmat kubur ini belum pernah kurasakan ketika hidup. Masya Allah. Tapi hanya ada satu saja yang sampai hari ini belum selesai urusannya. Ceritakan. Lalu berceritalah si pemuda ini. Dulu ketika dia masih hidup, dia berprofesi sebagai kuli pasar, tukang angkut, tukang antar barang-barang. Dia bekerja dengan seorang majikan. Kata majikannya, tadi ada wong beli kayu bakar, seikat kayu bakar, tolong engkau antarkan ke rumah si Anu, sudah dibayar. Nah, diantarlah kayu bakar ini ke depan rumah pembeli, ketok pintunya, lalu dia sampaikan, ini aku menyampaikan seikat kayu bakar yang diperintahkan oleh majikan. Oh ya sudah, kata orang letak di situ. Namun sebelum dia berangkat ngantar kayu bakar tadi, dia makan. Lalu ada sisa makanan yang nyangkut di giginya itu. Untuk membuang sisa makanan, diambillah sompel. Apa tuh sompel? Kayu, seutil. Kayu tadi. Untuk tusuk gigi tadi itu. Untuk membuang sisa makanan dari kayu orang yang sudah dibeli tadi itu. Dia tuh nak minta. Cuma lupa ngomong. Akhirnya sudah. Dia pergi kan. Beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia. Ternyata gara-gara ngambil sedikit tusuk gigi yang lupa minta izin tadi itu, dia disiksa di dalam kuburnya. Oh, sekecil apapun. Dan dia saat itu, saat berdialog dengan Nabi Isa sedang menunggu pemilik kayu bakar yang belum meninggal. Dia nak nunggu wong tu mati, meninggal agar dia dapat minta izin gara-gara ngambil itu tadi. Kan 70 tahun dia meninggal, dia disiksa dalam kubur hanya gara-gara ngambil tusuk gigi. Bayangkan, Mbak. Betul. Ada orang makan bakwan, makan 5, bayar 3. Kan, bapak-bapak. Iya nih. Bahasanya kan, bro, minta rokok sebatang. Yang dihisap sebatang, nyempit di telinga si kau, masuk kantong si kau. Yang 2 batang itu tidak minta izin. Iya betul. Ada lagi mak-mak, ibu-ibu, ya, ini contoh saja. Di tempat kami, di tempat lain tidak jauh beda. Nah, mirip-mirip lah. Misalnya datanglah ke kebun, kami itu parak namanya. Yuk, aku minta cabai ya untuk sekali masak. Bawalah asoy. Memang cabai dimintanya. Ambillah segenggam kayak ini. Cuman yang masuk asoy itu apa? Buntut kunyit masuk, daun ubi masuk, ketemu cempokak laju. Semuanya masuk. Yang dia yang cuma diminta itu cuma cabai. Lagi beranak cabainya. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak muraqabah. Tidak merasa diawasi, seakan-akan tidak ada yang melihat. Nggak ada yang tahu ya. Kalau kita sekarang mungkin di ruangan ini ada CCTV, Mak ya. Ada, betul. Kita kan diawasi sekarang. Kan ada TV-nya ya di ruangan. Yang masuk pengawasan CCTV ini yang terjangkau oleh kamera. Iya, betul. Yang di samping kiri kanan luar jangkauan atau di belakang itu tidak masuk kan. Betul. Tapi pengawasan Allah melalui malaikat Raqib Atid itu saya sebutkan tadi, Nabi Yunus saja yang mengalami 3 kegelapan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang lagi duduk, dia lagi ngobrol, lagi dialog ini, diawasi, dicatat. Maka dari itu kami tidak menggurui, tidak merasa lebih tahu, lebih pintar,
tapi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Terakhir kesimpulan, saya akan sampaikan satu hadis Nabi. Nah, hadis ini merupakan hadis qudsi. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan memberikan peringatan. Tentu peringatan ini juga menjadi peringatan untuk kita renungi. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa saja yang kamu sukai. Tapi ingat, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu. Tapi ingat, sesungguhnya cepat atau lambat, suka tidak suka, semua perbuatanmu akan mendapatkan balasannya. Jadi sebenarnya hidup kita ini bebas saja. Silakan kita mau berbuat apa. Foya-foya mau apa-apa. Silakan. Tapi ingat, setiap yang kita perbuatkan itu ada konsekuensinya. Betul. Nah, itulah yang disebut dengan pertanggungjawaban dan ada balasannya. Baik yang kita perbuat, maka kebaikan yang kita dapat berupa pahala dan surga. Buruk dan kemaksiatan yang kita perbuat, maka juga kita akan mendapatkan balasan berupa dosa dan masuk neraka jahanam. Untuk itu, hadirkan pengawasan seakan-akan kita dilihat oleh Allah dan muraqabah. Rasa takut berbuat maksiat, rasa takut berbuat salah akan menyelamatkan kita baik di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Baik, mungkin ini saja materi kita tentang ihsan, berbuat baik, muraqabah, rasa pengawasan, rasa diawasi. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan menjadi ilmu dapat kita amalkan, amalan menambah keimanan kita, iman kita mendapat rahmat dari Allah, dengan rahmat Allah kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Yasir, lupa terus ya Ustadz. Baru pertama kali ketemu jadi masih kikuk ya. Ustadz Yasir Arafat ya. Hari ini alhamdulillah materinya mengenai sifat ihsan ya sudah disampaikan kepada kita semua, kepada Dina, kepada pendengar Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan kali ini Dina berikan kesempatan untuk mungkin sahabat Citra semua ingin bertanya, boleh ajukan pertanyaan ya di kolom komentar di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau yang saat ini sedang berlangsung. Tapi sebelum itu kita pending dulu, kita dengerin dulu informasi seputar Agarilus dulu ya. Baik Ustadz, nanti kita sambung lagi ya. 5 menit saja kita istirahat sebentar. Dan buat sahabat Citra jangan kemana-mana, tetap dengerin terus radionya di Citra FM, di Citra Kuliah Hati. Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Apa kata mereka tentang MB Skin? Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin paket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari,
ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak, bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari salmonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang. Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini. Monggo Pak, niki wedange. Nggih Bu, sun. Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki? Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh. Oh alah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho Pak. Sing tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jare Bu Dokter konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif. Wow, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Baik sahabat Citra, masih kembali lagi bareng Dina dan bersama Ustadz Yasser pagi hari ini di Citra Kuliah Hati. Dan tadi udah Dina berikan kesempatan ya untuk sahabat Citra semua yang ingin bertanya seputar materi hari ini mengenai sifat ihsan tadi Ustadz ya, atau kebaikan perilaku yang baik tadi. Dan nampaknya Ustadz ini di via Facebook masih pada canggung, masih pada malu mungkin ya. Kadang teman-teman tuh punya pertanyaan tapi nggak bisa ngomongnya. Nah banyak sekali yang seperti itu ya. Nggak apa-apa, lain kali mungkin boleh ajukan pertanyaan kembali. Dan pagi hari ini Dina aja boleh Ustadz izin bertanya? Boleh, silakan Mbak. Ini mungkin sedikit keluar materi boleh Ustadz ya? Boleh lah. Tapi sedikit ada nyangkut-nyangkutnya dikit gitu. Tadi ketika awal mukadimah Ustadz sampaikan mengenai rasa syukur tadi ya. Syukur. Perbanyak bersyukur agar nikmat kita bertambah gitu kan.
untuk mengenai bersyukur. Nah Ustadz, nah Dina ini kadang namanya manusia Ustadz ya, kita hidup di dunia ini pasti ada rasa lelahnya, ada capeknya gitu. Nah kadang-kadang ngeluh gitu Ustadz. Nah pertanyaannya, apakah ketika Dina mengeluh ini itu termasuk sifat yang tidak bersyukur gitu? Karena masih mengeluh, tapi mengeluh itu sebenarnya karena ya kita lelah saja gitu, bukan tidak bersyukur. Apa masuk gitu ke kategori tidak bersyukurnya? Baik, terima kasih. Itu ya. Mengeluh itu salah satu sifat yang merupakan kelemahan kita sebagai manusia. Betul. Dan itu fitrah saja, hal yang lumrah. Tapi sebaik-baik keluhan itu jangan kita keluh kesahkan terhadap manusia. Karena bersandar dengan manusia ada batasnya. Iya betul. Kadang kita mencurhatkan atau menceritakan perihal permasalahan kita kepada orang yang dia juga punya masalah lebih berat dari kita. Tanpa kita ketahui. Kadang cak ini kan jawaban dia, "Adem lah kau, aku lebih dari itu, mending malah aku kan." Iya banyak sekali. Artinya apa? Artinya apa? Di saat kita membutuhkan solusi dari dia, dia tidak mampu memberikan solusi. Yang ada kita apa bahasanya itu membongkar. Kalau yang kita curhatkan itu aib, ya maka dia tahu aib kita kan. Iya kalau ketika kita komunikasi itu kita lagi dalam keadaan hubungan baik, bila di kemudian hari yang kita tidak tahu ada masalah dengan dia, itu menjadi senjata bagi dia. Betul. Untuk apa namanya menjelekkan dan lain sebagainya. Maka dari itu sebaik-baik keluh kesah kita itu keluh kesahkanlah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Artinya memintalah, berdoalah, berkeluh kesahlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku berikan jalan keluar. Masyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kamu beriman, bertakwa kepadaku, niscaya aku berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Nah, rezeki itu kan tidak selalu berupa materi. Iya, betul Ustaz. Ada saatnya solusi. Nah, maka berkeluh kesah itu satu sifat yang memang perlu kita salurkan. Cuman penyalurannya itu harus benar. Nah, kalaupun kita mau berkeluh kesah dengan manusia, dengan orang, maka carilah orang-orang yang benar-benar bisa menjaga dan memberi solusi. Siapa orang itu? Orang yang paling dekat dengan kita. Ada orang tua, ada saudara, ada guru, ada teman. Teman pun dipilah-pilah. Iya, karena tidak banyak semua sekali teman makan teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makna syukur yang dimaksudkan di sini, kita memanfaatkan seperti apapun, sebesar sekecil apapun nikmat yang Allah berikan itu untuk amal perbuatan dunia kita, pekerjaan kita, dan juga amal akhirat kita. Misal, kita ini diberikan kesehatan. Iya. Kan rezeki itu. Iya, betul. Nikmat Allah. Iya. Baru terasa nikmat sehat itu ketika kita sakit kan. Misal, kita nih sekarang makan, ada orang makan es krim, makan kopi, makan minuman manis-manis, semuanya laju. Enak baik. Tapi ketika Allah berikan sakit gigi, itulah ada rasanya coba kemarin aku udah minum ini, udah makan ini. Nah, artinya apa? Baru. Nah, artinya apa? Ketika kita Allah berikan nikmat sehat, apapun bentuk kesehatannya, maka pakailah dengan yang benar, cara yang benar untuk menunjang hidup kita. Nah, misal Mbak Dina, itu jauh tuh dari Megang Sakti kan? Nah, kalau saat ini bisa datang ke studio, cukup dengan memakai motor, katakanlah seperti itu, dengan jarak puluhan kilo, maka berjalanlah dengan benar. Artinya apa? Fasilitasnya, mungkin pakai jaket, pakai helm, surat menyurat segala macam. Betul. Akhirnya sampailah kita di sini. Nah, cuman di balik itu juga kita harus mempersiapkan atau memanfaatkan nikmat itu untuk amal akhirat kita. Contoh, dah lah nyampe di sini, laksanakan pekerjaan.
kebetulan jadwal kita Mbak Dina ini katakanlah siang, mulai dari jam 11 sampai jam 3 sore. Iya. Maka di antara jam itu kan ada jam sholat. Betul. Nah, jangan pula terlewat hanya karena katakanlah mengejar target, takut dimarah atasan dan lain sebagainya. Sudah lewat besok masih ada. Besok kita sholat zuhur, bukan sholat hari ini, yang hari ini lewat. Padahal kalau kita laksanakan hari ini, ibadah kewajiban kita itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Karena dari ibadah itu menghadirkan rasa tenang, rasa nyaman. Mungkin kita seperti kata Mbak Dina tadi, pala kita pening, banyak masalah hidup, tidak curhat dengan kawan, caknya datik yang memberikan solusi. Maka kita laksanakan zikir, dan sebagus-bagus zikir itu laksanakan ibadah sholat, karena rangkaian sholat itu ibadah zikir. Betul, kita ingat dengan Tuhan, maka Allah hadirkan rasa nyaman, tenang di hati, di pikiran. Nah, kadang tuh ada ketika kita merenung, ngingat apa perjalanan kita kemarin, kok cak ini nian, tiba-tiba terlintas itu kan, solusi tadi itu tanpa kita harus menceritakan dengan orang lain. Itu efek dari rasa tenang. Rasa tenang itu berawal dari ibadah kita. Maka kata Allah, ala bizikrillah tatma'annul qulub. Banyak-banyaklah mengingatku, niscaya hatimu akan tenang. Nah, ketenangan itulah yang kita harapkan. Betul sekali, itu karena kita bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, sekecil apapun. Baik, Masya Allah. Seperti itu. Sudah cukup, Ustaz? Cukup. Alhamdulillah ya terjawab sudah. Jadi boleh mengeluh tapi keluhkan langsung ke pusatnya. Ke pusatnya. Iya, betul. Kalau kita bukan begini, artinya bukan kita tidak boleh berkeluh kesah dengan manusia, dengan orang, dengan siapapun. Tapi jangan terlalu berharap kita mendapatkan solusi dari itu. Setuju sih kalau ini. Kita akan kecewa, pasti kecewa. Kadang tidak sesuai dengan harapan kita gitu kan responnya gitu ya Ustaz. Ini saya kasih kisah sedikit ya, kisah pribadi. Saya dulu kuliah di Bukit Tinggi tahun 2004 sampai 2009. Nah, pas di akhir semester ketika buat skripsi, nah kita kan mau minta tanda tangan dosen kan untuk apa namanya persetujuan lah. Rasanya kok susah benar gitu kan. Ada saja halangannya. Kita telepon katanya di sini, antar ke sini, temuin di sini, akhir tak juga. Sudahlah, akhirnya pasrah sajalah. Sudah oleh kawan disarankan. Coba kau berwudu. Tenangkan pikiran, hilangkan dulu seluruh pernak-pernik masalah itu tadi. Kau sholatnya ada sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu kan sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, kecuali 3 waktu yang diharamkan. Kau minta, ya Allah, bukakan pintu hati Pak dosen ini agar dia mudah dalam aku menguruskan, agar aku mudah dalam berurusan dengannya. Sudah pagi itu bawa skripsi yang belum dijilid, tak tantangan, datangi rumahnya. Ketika itu beliau lagi renovasi rumah di tingkat 2. Dari jauh dia sudah bilang ini, halo Pak Presiden Palestina, kebetulan nama Yasir Arafat kan. Halo Pak Presiden Palestina, mau apa? Ini Pak dosen mau minta tantangan. Oh tunggu. Dia turun dari atas tingkat 2, mohon maaf, pakai baju singlet, celana kulot saja. Pak sini. Langsung ditanda tangan. Dalam hati, kenapa tak kemarin baca itu ya? Karena kita tuh belum berkeluh kesah dengan Allah yang bukakan hati dia. Tapi kalau kita nak marah dengan dia, Pak ini masa aku dari sini ongkos habis sekian, percuma. Betul. Tak selesai urusannya. Nah, jadi itu contoh saja. Banyak permasalahan hidup kita yang lain yang kalau kita yakini berkeluh kesah dengan Allah, Allah akan berikan solusi yang kadang tak terfikirkan oleh kita. Tapi kalau kita hanya fokus tertuju kepada orang itu, dia kan manusia sama seperti kita. Ada saatnya dia bisa, ada saatnya tidak bisa juga kan, seperti itu. Jangan berharap pada manusia gitu. Jangan berharap berlebihan. Kadang itu Allah berikan solusi juga melalui orang lain. Iya, setuju sekali. Ada yang seperti itu ada. Ya.
Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah ya. Tadinya nggak tahu jadi tahu, nggak paham semakin paham nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Dina ucapkan sekali lagi untuk materi pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah nggak kerasa juga Ustadz ya, udah di jam 10:01 ini tepat sekali ya, selesai materi, jamnya pun juga selesai. Ini alhamdulillah, semoga masih ada kesempatan di minggu selanjutnya bertemu kembali, mendengarkan materi kembali dari Ustadz Yasir Arafat. Nah, belum hafal-hafal ini. Ingat Presiden Palestina. Baru ya. Yang sana yang asli, yang ini yang aspal, asli tapi palsu. Oh gitu, Masya Allah. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu Ustadz amin, ya. Alhamdulillah. Amin, Dan untuk sahabat Citra semua ya, untuk materi-materi selanjutnya kita akan dengarkan di Jumat selanjutnya. Baik, Dina ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Citra semua, juga mungkin sudah bersedia mendengarkan materi pada pagi hari ini. Serta untuk menutup perjumpaan pagi hari ini, Dina akhiri bersama Ustadz dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.